Morning, everybody. Halo, selamat jumpa kembali buat sahabat-sahabatku dari orang yang bukan siapa-siapa buat Anda dan bukan apa-apapun juga buat Anda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan dari 8 sukses yang pernah saya sampaikan di awal dulu ya, 8 sukses. Yang pertama itu sukses spiritual, kemudian sukses finansial, sukses keluarga, dan yang keempat sekarang yang akan kita bahas itu adalah sukses dalam berkarir. Tapi sebelumnya, saya akan mengucapkan Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa ya, apabila video ini tidak berguna buat Anda, tolong jangan Anda like atau Anda share kepada siapapun, cukup Anda tonton saja video saya ini. Karena percuma Anda share ataupun Anda like kalau Anda tidak menyukai video ini, dan jangan membuli saya. Karena saya di sini hanya sebagai pembagi berkat buat rekan-rekan sekalian. Oke? Sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi ya, bahwa dari 8 kunci sukses tersebut, aspek sukses buat manusia itu adalah sukses dalam masalah karir. Karir itu apa sih sebenarnya? Karir adalah apa yang kita cita-citakan ya, itu biasanya lebih ke banyak di bidang pekerjaan. Tetapi terkadang pekerjaan juga itu bisa membuat kita tidak sukses untuk menjalaninya. Karena mungkin kita tahu bahwa karir kita rendah, tetapi penghasilan kita besar. Ini juga tidak bagus. Atau karir kita bagus, tetapi pendapatan kita juga tidak bagus. Itu juga menjadi masalah. Kita belum bisa dikatakan sukses apabila mengalami kedua hal tersebut di atas. Di dalam aspek sukses karir tersebut ya, kita harus balance antara pendapatan ataupun jenjang peningkatan taraf kehidupan kita. Banyak orang yang melihat bahwa aspek karir ini tergantung dari jabatan seseorang. Tetapi saya pikir bahwa jabatan seseorang belum tentu bisa mengangkat atau mendongkrak dari finansialnya. Misalnya, seorang yang mempunyai jabatan di perusahaan manajer, tetapi gajinya bukan gaji manajer, masih gajinya gaji supervisor, itu akan merubah pola pikirnya sendiri. Dan itu juga belum bisa dikatakan sebagai seorang yang sukses. Ada juga orang yang pendapatannya besar, tetapi posisinya di bawah. Nah, ini biasanya banyak yang terjadi. Orang yang penghasilannya besar, tetapi jenjang strata karirnya itu masih ada di bawah. Misalnya, ya, seorang yang hobi korupsi, dari segi income itu memang pendapatannya besar, tetapi dari segi jenjang karirnya sendiri, ya, itu belum mencapai. Misalnya, seorang dengan gaji 50 juta, income-nya per bulan 50 juta, tetapi nilai pengakuan tingkat bagian di dalam perusahaannya, dia hanya katakanlah hanya seorang supervisor, tetapi income-nya 50 juta. Ini patut dicurigai, terkecuali ya dengan catatan bahwa ia seorang marketing, is okay. Tetapi dalam kondisi yang rata-rata, itu tidak mungkin. Income 50 juta, tapi ininya masih strata jenjang karirnya itu masih di level asisten atau masih di level karyawan biasa. Jadi bagaimana sih sukses karir yang sebenarnya? Sukses karir itu yang sebenarnya adalah di mana kesuksesan seseorang ya antara jenjang peringkat karirnya sendiri dan penghasilannya itu adalah balance. Jadi apabila tidak balance itu berarti ada kesenjangan. Ya. Jadi kalau tidak balance Anda belum sukses di dalam karir. Oke. Bagaimana sih untuk mencapai kesuksesan karir tersebut? Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kiat untuk menjadi sukses di bidang karir. Ya. Jadi kalau kemarin bagaimana kita membahas kiat untuk sukses di bidang financial, kemudian spiritual, family, tetapi di kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana
caranya kita untuk sukses di bidang karir tersebut. Tapi saya tekankan bahwa apabila video ini tidak berguna buat Anda, jangan pernah Anda men-share atau me-like video saya ini. Cukup Anda tonton saja, ya. Karena kalau Anda membagikan berarti Anda suka dengan saya. Kalau Anda suka dengan saya, silakan klik like-nya. Tapi kalau Anda tidak suka, cukup dengan tonton video ini. Karena saya juga manusia, saya juga tidak terlepas dari perbuatan salah dan dosa. Oke, kita lanjut. Apa sih kiat sukses itu? Kesempatan kali ini saya memberikan mungkin agak sedikit panjang ya di bidang karir ini. Karena yang saya bagikan adalah tips-tips untuk menjadi seorang yang sukses. Yang pertama, itu adalah kiat suksesnya yang pertama, ya. Seperti yang saya sebutkan, kiat yang pertama untuk menjadi seorang yang sukses itu adalah berinvestasi pada apa yang kita mengerti. Ya. Saya tekankan, berinvestasilah pada apa yang kita mengerti. Kenapa saya bilang berinvestasi pada apa yang kita mengerti? Pada saat kita berinvestasi yang bukan bidangnya kita, kemungkinan kecil untuk sukses itu sangat kecil. Yang kedua, ya. Yang kedua itu adalah belajar dari kesalahan. Ini sangat penting ya, karena belajar dari kesalahan kita bisa lebih mengacu kepada perbaikan ke depannya. Yang ketiga itu adalah sukses adalah, saya tekankan bahwa sukses kita itu adalah sebuah pertarungan. Sukses kita adalah pertarungan. Yang keempat, di dalam era milenial ini, kesuksesan kita tidak bisa dengan berleha-leha, dengan santai-santai saja. Besok masih ada hari esok, atau masih ada lusa, bulan depan, tahun depan. Tetapi orang-orang yang sukses sekarang itu adalah dengan sistem untuk menjemput bola. Yang kelima, kita harus fokus. Ya, kiat sukses yang kelima itu adalah kita harus fokus dalam memecahkan permasalahan. Terutama permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dalam kita melakukan sebuah kegiatan. Entah itu kita sebagai seorang karyawan, entah itu kita sebagai seorang owner, ataupun sebagai seorang pengusaha. Yang ketujuh, sukses itu kita harus fokus kepada apa yang ingin kita capai. Ya. Fokus apa yang akan kita capai. Dan yang kedelapan, itu adalah jadilah orang yang proaktif. Ya, nanti kita akan satu persatu dari 17 ini akan saya jabarkan bagaimana kiat-kiatnya ya. Yang kesembilan adalah belajar dari kesalahan apa yang diperbuat. Nah, ini harus kita pelajari ya. Apa yang pernah kita perbuat, kesalahannya, kita harus belajar semuanya. Oke, yang ke-10 itu adalah bersikap ingin tahu. Kenapa saya bilang di kiat saya ini bersikap ingin tahu? Karena dengan keinginan tahuan kita itu akan membuat kita ingin merubah cara pola pikir kita sendiri. Yang ke-11 adalah selalu berusaha, ya. Saya tekankan bahwa selalu berusaha untuk mengembangkan diri. 12 itu adalah disiplin. 13 bergaul dengan orang yang hebat. 14 berpikiran terbuka. 15 ya, itu selalu memikirkan sebuah solusi. 16 keluar dari zona nyaman. 17 adalah yang sangat penting adalah makan makanan yang sehat. Oke. Kalau tadi saya sudah sampaikan 17 faktor atau kiat untuk kita menjadi seorang yang sukses. Ya. Faktor pertama itu adalah kita harus melihat peluang atau investasi. Kenapa saya bilang berinvestasi? Terkadang kita hanya ikut-ikutan. Wah, orang bisa berinvestasi di sini, orang bisa berdagang di sini, orang bisa melakukan kegiatan ini. Tetapi kita tidak bisa melihat talent kita ada di mana. Pada saat kita tidak bisa melihat talent kita, apa yang kita curahkan, apa yang kita investasikan, itu biasanya akan menjadi nol. Katakanlah seseorang yang terbiasa bermain gitar disuruh bermain suling. Hasilnya oke, ada hasil, tetapi tidak maksimum seperti pada saat dia memainkan memainkan gitar tersebut. Jadi sama dengan di sini. Di sini kalau kita ingin sukses, kita harus mempelajari dulu karakter diri kita. Kalau kita sudah mempelajari karakter kita, kita terbiasa dengan, katakanlah kita terbiasa dengan
travel. Jangan kita jadi makan, membuka restoran, tetapi yang kita pentingkan kita mungkin membuka travel, jadi travel guide, ataupun kita menjadi tour guide, atau kita membuka biro perjalanan, karena itu adalah passionable-nya kita. Tetapi pada saat kita, wah passion saya ini bermain musik, tapi saya pinginnya masak. Untuk masak aja kita nggak tahu bumbunya apa, mana jahe, mana kunyit, mana serai, mana bawang bombay, kita nggak tahu. Jadi gimana kita mau masak gitu kan? Nah itu yang kita harus ukur dulu. Apa sih yang kita bisa lakukan? Kalau kita memang passion kita di musik, oke, kita tekuni musik kita. Kalau kita passion kita di berdagang, ya tekuni passion kita untuk berdagang. Jangan ikut-ikutan, karena kalau kita selalu menjadi follower, kita tidak akan pernah sukses. Jadilah seorang yang trendsetter, bukan jadi follower. Karena trendsetter itu yang akan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Oke? Saya tekankan, investasilah atau bekerjalah sesuai dengan passionable Anda. Karena itu akan menjadikan Anda menjadi orang yang tangguh. Oke. Yang kedua, giat sukses yang kedua itu adalah belajar dari kesalahan. Mungkin pernah kita dengar dulu, Mark Zuckerberg, pemiliknya Facebook. Dia pernah mempunyai kesalahan. Di mana kesalahannya? Kesalahan Mark Zuckerberg itu adalah pada saat dia tidak menyimpan data privasi para pengguna Facebook. Tetapi seiring dengan waktu, akhirnya dia belajar bahwa saya harus memberikan data yang aman buat pengguna Facebook. Jadi, kalau kita ingin sukses, kita harus bisa belajar dari kesalahan apa yang kita perbuat. Kalau kita hari ini salah, katakanlah, kita salah dalam menentukan bagaimana perhitungan atau kalkulasi perjalanan kita dari kota A, katakanlah tadi saya bilang sebagai seorang tour guide ya, kita dari kota A menuju kota B, tanpa kita perhitungkan yang tadinya misalnya bisa shortcut atau bypass di jalan hanya 3 jam, tetapi karena salah perhitungan ya, akhirnya perjalanan tersebut ditempuh dengan lebih 2 kali lipat dari biasanya. Nah, di sini kita harus belajar. Kita belajar dari kesalahan kita. Oh, kalau saya lewat sini, berarti ini akan salah kembali. Saya harus cari rute yang tercepatnya. Itu yang saya maksudkan dengan belajar dari kesalahan. Sama dengan kita ingin sukses di karir kita. Kalau kita sudah pernah salah, katakanlah kita salah dalam sesuatu hal, bagaimana caranya kita untuk memperbaikinya? Itu yang kedua. Kiat sukses yang kedua. Kiat sukses yang ketiga itu adalah, saya tekankan bahwa sukses ini adalah arena pertarungan buat kita. Mungkin kita melihat teman kita, saudara kita, sudah menjadi orang yang sukses. Tetapi kita tidak pernah berpikir bahwa kesuksesan tersebut, mereka harus bergelut, mereka harus fight dengan temannya sendiri, mereka harus fight dengan keluarganya sendiri. Jadi, saya tekankan bahwa tidak ada teman di dunia ini ya, itu yang bukan menjadi pesaing kita. Sekecil apapun komunitas kita, itu adalah pesaing kita. Sama dengan kegiatan karir kita. Kalau kita ingin sukses, walaupun kita hanya di dalam satu kantor, itu teman akrab kita dari SD, SMP, atau bla 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 bla. Kalau kita ingin sukses, anggaplah mereka sebagai petarung kita. Tetaplah kita menjadi kompetitor buat mereka, bukan jadi partner buat mereka. Itu yang harus kita camkan. Tapi terkadang saya lihat di kantor-kantor orang lebih banyak, wah dia teman saya, nggak mungkin dia menyalip saya, nggak mungkin dia menikung saya. This is bullshit. Di dalam sebuah kompetisi karir, dalam sebuah kesuksesan, semua adalah kompetitor kita. Entah itu atasan kita, entah itu teman kita, entah itu bawahan kita, semua itu adalah kompetitor buat kita. Karena disinilah kita harus memperlihatkan bahwa kita adalah seorang fighter. Jadi saya tekankan bahwa di dalam sebuah tujuan untuk mencapai kesuksesan, Anda siap bertarung. Karena itu adalah ring Anda.
itu adalah arena buat Anda menunjukkan siapa Anda. Oke. Yang keempat itu adalah sukses untuk saat sekarang di era milenial ini. Terkadang kita tidak memikirkan. Kita bukan berkompetisi seperti tahun-tahun dahulu. Orang yang datang kepada kita. Tetapi persaingan sekarang itu semakin ketat. Jadi persaingan yang sekarang kita lakukan adalah dengan sistem jemput bola, pick up, ya, bukan delivery. Kalau dulu kita hanya berpaku, wah nanti customer saya akan datang, wah saya harus diam aja di sini, nanti juga mereka datang, rezeki tidak akan kemana-mana. Pola pikir ini harus sekarang kita mulai rubah. Kenapa? Karena sekarang adalah era globalisasi, era digitalisasi. Kalau kita tidak menjemput bola kita sendiri, maka kita hanya menjadi seorang kiper, bukan menjadi seorang striker. Kalau kita menjadi seorang kiper, ya kita hanya menunggu kapan bola itu akan datang menghampiri kita. Masuk atau tidak nanti itu urusannya nanti. Tetapi di dalam sebuah pertandingan, apabila kita melakukan yang namanya striker, kita yang membawa bola, kita yang membawa kemanapun juga itu bola, maka Anda adalah orang yang akan sukses. Saya tekankan, jangan menjadi kiper, tetapi jadilah seorang striker. Karena seorang striker itu akan menjemput bolanya untuk diarahkan kemanapun juga. Jadi kita harus aktif. Yang kelima itu adalah kita harus fokus untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, pada saat kita sudah memulai sebuah usaha, permasalahan itu harus dan selalu ada. Karena tidak ada usaha yang tanpa masalah. Semuanya punya masalah. Baik kecil ataupun besar, semuanya pasti akan bermasalah. Dan di dalam mengatasi masalah tersebut, saya tekankan buat saudara-saudara, sahabat-sahabatku, kita harus fokus memecahkan masalah tersebut. Mungkin masalah buat kita ini kecil, tetapi kalau kita tidak fokus mengatasi masalah tersebut, maka ini akan menjadi duri dalam sekam. Pada saatnya nanti ini akan meledak. Ini akan menjadi bom waktu buat kita. Jadi saya tekankan, kalau Anda ingin sukses, perkecillah masalah Anda. Perkecillah konflik yang ada. Masalah-masalah yang ada. Karena masalah dari kecil itu bisa menjadi besar dan akan menjadi buat Anda sebagai bom waktu yang siap meledak kapan. Yang keenam, di dalam kita ingin mencapai sebuah kesuksesan, itu kita harus punya tujuan. Sama seperti yang waktu lampau saya sebutkan. Pada saat kita naik taksi, si supir taksi pasti akan menanyakan, kemana tujuannya? Kita akan menjawab, ke daerah sana. Sama dengan kita ingin mencapai kesuksesan di dalam karir ini. Kita harus punya tujuan. Apa tujuan kita? Ingin jadi pengusaha kah yang sukses? Ingin jadi owner kah? Ingin jadi CEO kah? Ingin jadi manajer kah? Itu adalah tujuan kita. Tetapi saya tekankan bahwa tujuan ini harus diperjelas. Karena kalau kita memperjelas tujuan tersebut, maka kecil kemungkinan kita untuk tidak menjadi sukses. Jadi, yang keenam adalah tentukan tujuan Anda. Karena tujuan Anda adalah bagaimana cara Anda untuk maju. Yang ketujuh, fokus. Apa yang ingin kita capai. Kalau tadi kita melakukan tujuannya kemana, maka sekarang setelah tujuan kita ada,
maka kita harus fokus apa yang hendak kita capai. Misalnya kita tadi fokus di ke-6 tadi, tujuan kita adalah untuk menjadi seorang owner di perusahaan atau vice president di perusahaan. Bagaimana kita harus mencapai hal tersebut? Maka kita harus fokus. Kalau kita ingin di bidang katakanlah di director marketing, maka kita harus fokus untuk menjadi seorang marketing director. Caranya, kita harus belajar bagaimana kiat marketing yang baik. Kita harus belajar bagaimana seorang leader yang baik pada level-level tertentu. Katakanlah di level business manager, assistant manager, supervisor. Kita harus tingkatkan diri kita. Kita harus banyak belajar, harus banyak berimprovisasi. Karena nilai yang akan kita capai, apa yang akan kita capai adalah posisi marketing director tersebut. Sama, kalau Anda seorang pegawai, yang katakanlah sekarang Anda berada di golongan 2, bagaimana caranya untuk mencapai ke golongan 4? Maka Anda harus banyak berimprovisasi. Anda harus banyak mengikuti perkuliahan. Anda harus menambah skill Anda. Anda harus menambah pendidikan Anda. Karena itu adalah tujuan yang hendak Anda capai. Yang ke-8, sukses bisa dicapai apabila Anda menjadi seorang yang proaktif. Proaktif di dalam sebuah kesuksesan itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Kalau kita proaktif, kita berusaha untuk mencari sesuatu yang di luar kejadian biasa. Saya ambil contoh. Kalau kita ditugaskan menjadi marketing sepatu di Afrika, yang notabene di Afrika itu orang paling susah untuk memakai sepatu. Maka kita harus punya strategi. Bagaimana sepatu yang kita jual itu akan laku di sana. Kita harus proaktif. Kita harus mencari sumber. Kita harus mencari bagaimana produk ini bisa terjual di sana dengan tantangan yang besar. Karena kita tahu bahwa di sana orang tidak suka memakai sepatu. Jadi kita harus proaktif, harus mencari berita, harus mencari sourcing license, harus mencari semuanya yang kita tidak pernah tahu. Itu. Baru setelah itu kita bisa memasarkan produk tersebut. Yang ke-9. Itu adalah kiat sukses yang ke-9. Belajar dari setiap kesalahan yang diperbuat. Apa bedanya dengan kesalahan yang tadi? Nah, di sini kalau yang pertama belajar dari kesalahan kita, kalau di sini itu adalah belajar dari kesalahan-kesalahan orang lain. Oh, si A kok bisa? Katakanlah sekarang saya berbicara trading, di future trading atau di bursa. Kenapa si A bisa loss sekian persen? Kenapa dia bisa bangkrut? Kenapa dia bisa begini? Informasi dari kesalahan-kesalahan orang tersebut itu akan menjadi acuan buat diri kita sendiri. Jadi kita belajar dari kesalahan, tetapi bukan dari kesalahan yang pernah kita lakukan, tetapi dari kesalahan. Testimoni-testimoni orang lain. Itu yang kita harapkan. Karena dengan testimoni orang lain akan menambah wawasan kita agar kita bisa menjadi lebih maju. Yang ke-10. Rasa
ingin tahu. Atau kata kasarnya kepo. Kenapa saya bilang di dalam kita ingin sukses berkarir, kita harus kepo. Ya, karena dengan kekepoan kita, rasa ingin tahu kita, itu akan semakin besar. Dan dari pengetahuan yang kita dapatkan, bermula dari kekepoan tersebut, kita akan mendapatkan bagaimana caranya kita nanti untuk berusaha mengimprovisasi diri, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuat, sehingga kita bisa menjadi orang yang sukses. Mungkin kalau kita waktu pertama kerja, kita tidak melihat apa yang harus kita kerjakan. Kita hanya pasif. Tetapi dengan rasa keingintahuan kita, maka kita akan timbul sebuah semangat. Mungkin hari ini kita belajar bagaimana caranya membuat nasi goreng telur. Tetapi seiring dengan waktu, kita akan belajar bagaimana cara mengkombinasikan nasi goreng ini dengan kornet, mengkombinasikan nasi goreng ini dengan daging sapi, mengkombinasikan nasi goreng ini dengan ayam, mengkombinasikan nasi goreng ini dengan lain halnya. Itu yang harus kita pelajari. Jadi kita berusaha mencari tahu, baik itu dari rekan-rekan kita sendiri, dari pangsa pasar kita sendiri, ataupun dari tutorial-tutorial yang ada sekarang. Yang ke-11, improvisasi diri. Seperti yang tadi saya bahas, dari 1 sampai dengan 10. Saya sering mengkaitkan dengan yang namanya improvisasi diri. Kenapa improvisasi diri? Ingat, kita adalah striker, bukan kiper. Di mana pada saat kita menjadi striker tersebut, kita harus mengimprovisasikan diri kita. Kita harus belajar, harus mengembangkan diri. Kalau kita tidak belajar, maka kita akan tertinggal. Kalau tadi kecepatan kita untuk mengejar sesuatu hanya dengan 10 km per jam, maka kita harus menambah, kita harus berimprovisasi. Mungkin kita sedikit, walaupun dengan 10 km, tetapi kita melakukannya itu dengan sedikit gerakan yang lebih cepat. Kalau 10 km tadi dicapai dengan 2 jam, karena kita berjalan dengan sedikit lebih cepat, walaupun jaraknya 10 km, tetapi itu akan membuat kita lebih cepat. Jadi ada pengembangan-pengembangan. Sama dengan tadi. Kalau saya berbicara tentang nasi goreng tadi, kalau kita hanya belajar masak nasi goreng dengan telur saja, berarti rasanya cuma nasi dan telur. Tetapi kita berusaha mengimprovisasi nasi goreng tersebut, ditambah dengan daging ayam, atau ditambah dengan kornet, ditambah dengan sayur, ditambah dengan segala macamnya, sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih. Jadi kita harus pintar-pintar untuk mengimprovisasi diri kita. Karena dengan improvisasi diri kita sendiri, maka kita sudah bisa untuk mengembangkan apa yang kita punya. Kalau kita misalnya seorang karyawan ataupun seorang pegawai, kita harus berusaha mengimprovisasi diri. Mungkin kita bisa, kalau tadi orang-orang di kantor kita mengetik dengan katakanlah hanya dengan 1 jari, 2 jari ya. Tapi karena kita bisa mengimprovisasi diri kita bisa mengetik dengan 10 jari, paling tidak orang lain akan melihat kita bahwa kita punya potensi. Atau kalau kita tidak bisa melakukan itu, kita bisa katakanlah kita menambah pendidikan kita. Oh, kita mengimprovisasi diri kita dengan kuliah lagi atau les private yang lain-lain. Itu akan bisa menjadi bahan pengembangan diri kita. Katakanlah di perusahaan ini tadinya belum butuh untuk
translator bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, ataupun bahasa apapun juga. Tetapi karena kita mempunyai semangat di era globalisasi ini, di mana-mana orang membutuhkan yang namanya translator, kita belajar. Itu merupakan sebuah pengembangan diri. Jadi, jangan takut untuk mengembangkan diri Anda selama hal-hal tersebut bersifat positif. Yang ke-12, itu adalah disiplin. Disiplin ini adalah kunci yang paling utama. Di dalam kehidupan ini, kita harus disiplin. Disiplin waktu, disiplin tenaga, dan disiplin pikiran. Kalau kita ingin sukses, ketiga tersebut kita harus disiplin semuanya. Disiplin waktu, oke, kita kerja, pergi pagi, pulang petang. Jangan sampai pergi pagi, pulang pagi. Itu bukan disiplin. Karena nanti akan berimbas kepada diri kita sendiri. Disiplin waktu harus kita tepatkan pada titik yang paling tinggi. Karena apa? Kita juga manusia. Pada saat kita tidak disiplin terhadap diri kita sendiri, kita ngoyo untuk kerja, itu bukan kerja sebenarnya. Tetapi itu adalah rodi. Kerja tetap kerja, tetapi bukan smart. Ya, seperti yang saya jelaskan di awal, kita harus kerja menjadi kerja yang smart, bukan kerja rodi atau kerja paksa. Karena kerja yang smart, kita bisa menghasilkan yang lebih banyak tanpa kita harus bersusah payah. Tapi kalau kita kerja yang ngoyo, bukan hasil yang kita dapat, adalah penyakit yang kita dapat. Jadi, kita harus terutama disiplin dalam kondisi disiplin yang sebenarnya, dan disiplin yang paling penting adalah disiplin waktu. Dan disiplin yang kedua itu adalah disiplin pekerjaan. Kita harus mengerjakan sesuai dengan apa yang diarahkan. Estimasi berapa hari yang harus dikerjakan. Itu yang harus kita lakukan. Jadi, saya tekankan bahwa disiplin ini adalah kunci dari semuanya. Karena dengan kedisiplinan kita, maka kita akan menjadi orang yang sukses. Yang ke-13, itu adalah bergaullah dengan orang yang hebat. Kenapa saya bilang? Kalau kita ingin jadi sukses, kita harus pandai untuk bergaul. Karena dengan pergaulanlah kita bisa berimprovisasi diri. Kalau Anda ingin menjadi seorang yang sukses, kita harus melihat siapa public figure yang akan kita pakai. Seperti apa? Banyak orang-orang hebat. Mereka banyak memberikan motivasi kepada kita. Tetapi yang paling hebat itu adalah orang-orang yang berada di sekitar kita. Kita susah untuk kenal Steve Jobs. Kita susah untuk kenal dengan Mark Zuckerberg. Karena kita tidak tahu kehidupan sehari-hari. Tetapi belajarlah dari orang hebat yang ada di sekitar kita. Siapa? Ya, atasan kita. Bagaimana dia bisa sukses? Bagaimana dia menjadi seorang vice president? Bagaimana dia menjadi seorang marketing yang handal? Itu ada di sekitar kita. Karena mereka lah yang akan memberikan pelajaran bagaimana untuk menjadi sukses di bidangnya. Saya tekankan, tidak perlu Anda jauh-jauh belajar sukses sampai ke Mark Zuckerberg, belajar jauh-jauh ke Steve Jobs, belajar jauh-jauh lagi ke siapapun itu yang Anda tidak mengenal sama sekali. Hanya membaca literatur, hanya biografi mereka. Tetapi belajarlah dari orang hebat yang ada di sekitar Anda. Terutama di dalam kawasan tempat Anda bekerja. Karena mereka sudah dahulu daripada Anda. Anda bisa belajar. Anda bisa mencuri ilmu dari mereka. Yang ke-14, itu adalah open-minded, berpikiran terbuka.
Pada saat kita ingin sukses, kita harus mempunyai pikiran terbuka. Kita harus bisa menerima kritik ataupun saran daripada orang lain. Karena kritik atau saran itu yang bisa membuat kita, pertama, kalau kita mempunyai kesalahan, maka kita bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Kedua, kritik dan saran itu bisa membangun. Kita bisa fight, lebih survive lagi daripada yang sekarang terjadi. Jadi, berpikiran terbuka. Jangan pernah kita mengkotak-kotak diri kita. Karena pada saat kita mengkotak-kotak pikiran kita, maka kita hanya ibarat katak dalam terkurung. Kita hanya mengetahui bahwa dunia itu luas hanya sebatas tempurung. Tetapi kita harus merefleksikan diri kita. Harus melihat dunia luar, karena di dunia luar adalah sumber untuk pengetahuan kita. Apa yang akan kita jadikan improvisasi buat diri kita? Apa yang akan kita capai? Tujuan-tujuan apa lagi yang ingin kita capai di dalam karir kita? Yang ke-15 itu berpikir untuk mencari sebuah solusi. Kenapa saya bilang untuk mencari sebuah solusi? Pada saat kita mempunyai masalah di dalam karir kita, berusahalah untuk mencari solusi, bukan mensomasi, bukan menyalahkan orang lain, tetapi carilah solusi. Kenapa saya bisa gagal berdagang? Kenapa saya belum bisa naik pangkat? Kenapa saya belum bisa naik kelas? Jangan pernah mensomasi orang. Oh, itu kesalahannya si A, si B, si C, si D, si F, si G. Tetapi kita mencari solusi. Bagaimana solusinya? Ya, solusinya, kalau kita belum naik kelas, kita belum lulus, kita harus banyak belajar. Kalau kita sudah banyak belajar, berarti kita akan mengharapkan hasilnya. Kalau kita belum naik jabatan, kita harus belajar. Apa yang kurang? Bagaimana saya mencapai jabatan tersebut? Itu. Jadi pintar-pintar kita mencari solusi, bukan somasi. Karena solusi itu adalah hal yang bisa menaikkan tingkat kemampuan diri kita. Kalau somasi adalah kita merendahkan diri kita dengan menjatuhkan orang lain. Yang ke-16. Ini yang sangat penting juga buat rekan-rekan yang ingin sukses. Kalau tadi saya berbicara striker, kiper, disinilah pentingnya. Pada saat kita menjadi seorang kiper, kita biasanya berada di zona nyaman dengan waiting list, waktu tunggu yang banyak. Jadi kita selalu menunggu. Sobat-sobatku, sekarang bukan saatnya menunggu, tetapi kita menjemput. Bukan saatnya kita menerima rezeki, tapi kita harus mencari rezeki. Karena yang saya jelaskan tadi bahwa semua manusia, baik itu teman kita, rekan kita, saudara kita, itu adalah kompetitor buat diri kita sendiri. Jadi kita harus fight dengan mereka. Kita harus bertarung dengan mereka. Keluarlah dari zona nyaman. Kalau kita ingin melakukan mendapatkan pendapatan yang katakanlah bulan ini kita mendapatkan 10 juta. Apakah itu cukup dengan 10 juta untuk bulan ini? Untuk 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Tentu tidak cukup. Karena kebutuhan manusia semakin lama, itu akan semakin jadi. Keluarlah dari zona nyaman. Jemputlah bola. Jadilah striker, bukan jadi kiper. Karena pada saat kita menjadi seorang striker, maka kita bisa berimprovisasi diri. Kita bisa mengembangkan diri kita. Kita bisa mencapai kesuksesan kita sendiri, bukan kesuksesan orang lain. Jadi, ingat bahwa kita harus keluar dari zona nyaman yang kita miliki sekarang. Zona nyaman itu membuat kita terlena.
membuat kita semakin terpuruk. Dan akhirnya bukan solusi yang selalu kita berikan, melainkan somasi dan somasi yang kita berikan. Kita berusaha menjatuhkan orang lain, berarti kita tidak punya apa-apa. Yang ke-17, ini yang terakhir, makan makanan sehat dan pola hidup sehat. Kalau kita ingin sukses, setelah 16 tadi kita lewati, tanpa makanan yang sehat, tanpa pola hidup sehat, maka kita tidak akan menjadi sukses. Yang ada kita sakit-sakitan. Jadi, yang ke-17 ini adalah penutup dari kiat sukses buat Anda yang belum sukses dan akan meraih sebuah kesuksesan. Bahwa kita harus makan makanan yang sehat, bergizi, dan pola hidup sehat. Jangan lupakan itu. Karena itu adalah kunci sumber tenaga buat kita. Oke, itu saja dari saya. Ya, bagaimana sukses di bidang karir dan kiat untuk menjadi sukses buat kita-kita yang belum sukses ataupun mau menjadi sukses dan bertambah menjadi sukses. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf ya. Dan kalau Anda tidak suka video ini, saya mohon, jangan pernah membuli saya. Jangan pernah mencemooh, menulis komen-komen yang jelek di kolom komentar saya. Atau Anda turunkan jempol Anda. Ya, cukup Anda tonton. Tidak perlu Anda like. Tidak perlu Anda subscribe. Tidak perlu Anda share video saya. Ya, karena saya di sini hanya berbagi. Ya, buat Anda saya tekankan bahwa apa yang saya bagikan itu hanya sebuah pembagian berkat buat Anda. Saya hanya berbagi sebagai kapasitas saya menjadi seorang manusia. Karena saya yakin dengan berbagi, maka saya akan mendapatkan yang lebih daripada itu. Dan buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like, subscribe, dan share kepada teman-teman Anda. Karena dengan itu, saya bisa menjadi lebih baik daripada yang sekarang. Oke, itu saja dari saya. Salam. Ojo ake sedih. Ojo ake sendiri. Adios, amigos. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.